Selanjutnya, kita akan belajar mengenai infantisida yang terjadi pada masa kecil Yesus Kristus, yaitu kemarahan Herodes terjadinya pembunuhan bayi-bayi. Pada Matius 2 ayat 12 sampai 18. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Terhadap catatan Injil mengenai adanya infantisida, pembunuhan bayi-bayi pada zaman masa kecil Yesus Kristus dan Herodes marah, ada yang mempersoalkan kalau Yesus itu dinubuatkan sebagai Raja Damai, kenapa justru pada masa kelahirannya tidak menimbulkan kedamaian? Ada pembunuhan bayi-bayi. Tentu saja ini menjadi kontradiksi dengan gelarnya sebagai Raja Damai. Nah, persoalan ini apakah benar? Nah, kita akan mempelajari bersama. Yesaya 9 ayat 5. Ki yelet julat lanu ben. Nitan lanu fatehi hamisrah al shukmo fayikra shmo peleyoetz el gibor afiat syar shalom. Jelas sekali di sini ada syar shalom. Yesus dirujuk sebagai Raja Damai, tetapi dalam masa kelahirannya tidak menimbulkan damai. Malah kematian dari bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Jadi terjadi kengerian di wilayah Bethlehem itu. Wow. Kontradiksi dong dengan gelarnya yang adalah Syar Shalom, Raja Damai. Damai apanya? Yang ada kengerian. Nah, kita perlu memahami apa yang dimaksud damai. Gelar damai yang dikenakan pada Tuhan Yesus. Yeskiel 13 ayat 10. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Apa yang dimaksud dengan damai? Sepanjang kita hidup di dunia ini akan selalu ada ancaman. Tidak akan ada kedamaian karena kita menginjak tanah yang sudah dikutuk Tuhan sejak Adam jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya manusia bisa sakit, manusia bisa mati, dan ada peperangan, ada pembunuhan, ada macam-macam kemalangan yang ditimpakan pada manusia. Nah, Anda boleh berkata, saya orang Kristen, keluarga saya keluarga yang baik, secara finansial kami tidak pernah kekurangan. Mungkin Anda berkata, saya ada di keluarga yang bahagia, secara finansial tercukupi, kami saling mengasihi. Anda boleh berkata demikian, bahwa Anda ada di dalam kedamaian.
Tetapi apa yang kita hadapi sekarang bersama ini, siapapun bisa terancam dengan adanya virus corona, bukan? Jadi damainya di mana? Setiap orang bisa menghadapi ancaman-ancaman, baik itu sakit penyakit, perang, pembunuhan, dan lain-lain. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena kita masih ada di dunia yang tanahnya sudah dikutuk sejak kejatuhan Adam. Inilah yang menyebabkan bagaimanapun di bumi ini tidak akan ada kedamaian. Kalau kita mencari kedamaian yang sejati, kita akan meraihnya bersama-sama di dalam iman pada Yesus Kristus, yang dimana kita akan mencapai bersama-sama langit baru dan bumi yang baru. Disitulah nanti terdapat perdamaian. Nah, apa yang dimaksud gelar Raja Damai dikenakan kepada Yesus Kristus? Mengapa harus ada kematian dialami oleh manusia? Sebab manusia siapapun, dia sudah terdampak oleh dosa itu. Dan Roma 6 ayat 23 menulis, Ki shekhar hachet hu hamot. Sebab upah dosa adalah maut. Siapapun akan menghadapi maut. Kejadian 3 ayat 21 sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah memberikan satu tipologi kematian binatang yang tidak berdosa oleh karena dosa Adam, dan kulit dari binatang itu diambil oleh Tuhan untuk disematkan untuk menutupi kemaluan Adam. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ini adalah satu tipologi yang pertama dari Tuhan untuk menjawab upah dosa adalah mati, bahwa ada kematian tukar guling yang pertama untuk membayar kematian Adam, yaitu kematian binatang yang tidak berdosa yang dipakai untuk menutupi aib dari Adam. Kenapa tukar guling kematian ini harus ada? Dan yang mengadakan ini adalah Allah sendiri. Hal ini berkaitan dengan firman yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi sang pemberes dosa sudah ditampakkan oleh Tuhan sejak dari mulanya, sejak kejatuhan Adam di Taman Eden. Ada kematian tukar guling yang pertama, dan yang melaksanakannya itu adalah Allah sendiri. Allah membunuh binatang yang tidak berdosa, mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam untuk menutupi aib dia. Jadi inilah yang dimaksud dengan cara damai, cara pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Anda mempersoalkan bahwa kelahiran Yesus itu menimbulkan kematian bayi-bayi pada saat kelahirannya. Ada infantisida, maka Yesus tidak layak untuk disebut sebagai Raja Damai. Nah, Anda akan membaca Matius 10 ayat 34 ini sebagai kontradiksi juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bersabda demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, kontradiksi lagi dengan Yesaya 9 ayat 5, bukan? Nah, kita baca lagi. Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, Anda juga bisa memperhadapkan Lukas 14 ayat 25 sampai 26 ini sebagai kontradiksi dengan nubuat pada bayi itu yang disebut Syar Shalom, Yesaya 9 ayat 5. Nah, kita harus selalu memandang konteks dari ayat itu. Kenapa ayat ini ditulis?
Kenapa Tuhan mengatakan kalau ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya? Wow. Apa sih konteks membenci di sini? Konteks membenci di sini adalah kemelekatan. Orang-orang dekat Anda itu juga bisa menjadi penghalang bagi Anda untuk datang kepada Kristus. Sehingga dalam konteks kemelekatan yang demikian, Tuhan Yesus berkata, jikalau orang tidak membenci bapaknya. Nah, tentu ada konteks membenci yang secara khusus dalam bahasa Yunani dituliskan dengan misio, atau dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan sani. Ini adalah dalam artian kurang mencintai. Jadi tidak seperti kita benci gitu, bukan. Nah, ini ada bahasanya sendiri. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam konteks kemelekatan. Orang bisa lekat kepada orang tuanya, orang bisa lekat kepada istrinya, dan istrinya itu menjadi penghalang bagi imannya kepada Tuhan. Nah, untuk konteks yang demikian, dia harus secara arif memandang kalau seorang tidak melekat kepada istrinya dan lebih kepada Yesus, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Jadi konteks kemelekatan yang demikian inilah yang dimaksud dalam konteks ayat ini. Jadi ada banyak hal yang kontradiktif di Alkitab kita kalau kita secara tidak hati-hati membaca ayat. Terhadap kata shalom dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi yang dikenakan kepada Yesus. Marilah kita mempelajari apa sih kata shalom itu? Apakah kata shalom yang dimaksud dalam Alkitab kita? Konteksnya apa dulu? Nah, kata shalom tidak hanya bermakna damai. Ya, damai dalam ukuran bahasa Indonesia damai, atau damai dalam ukuran bahasa Inggris peace. Nah, kata shalom dalam bahasa Ibrani ini bermakna yang amat luas, yaitu mencakup makna damai, mencakup sejahtera, sentosa, aman, selamat, tidak kekurangan, completeness. Nah, dalam bahasa Indonesia menyerap kata shalom dengan kata salam. Salam, bahkan termasuk Assalamualaikum. Nah, itu juga berasal dari kata shalom. Nah, tetapi kata shalom ini dalam Binyan PL artinya adalah melunasi. Melunasi apa? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Jadi hutang dosa adalah maut, kematian. Maka hutang itu harus dibayar dengan equal dengan kematian, yaitu kematian Sang Raja Damai ini. Sang Raja yang melunasi. Darah Kristus dipakai untuk melunasi hutang dosa semenjak Adam jatuh dalam dosa. Jadi inilah yang disebut shalom yang melekat pada Yesus Kristus. Semua nabi bicara tentang shalom. Siapapun nabi itu bicara tentang shalom. Tetapi hanya satu yang disebut Raja Shalom. Mengapa? Karena shalom yang diemban oleh Yesus Kristus bukan shalom dalam pengajaran, tetapi shalom dalam action. Bahwa Tuhan Yesus ini adalah juru pendamai yang mendamaikan manusia dan Tuhan yang dipisahkan oleh dosa. Shalom itu adalah cara bayar dari hutang dosa itu dibayar dengan darahnya sendiri. Nah, di kayu salib Tuhan Yesus mengucapkan kata shalom. Inilah momen yang menggenapi Raja Shalom pada Yesus. Yesaya 9 ayat 5 yang menuliskan bahwa dia adalah Syar Shalom. Digenapi ketika Yesus di atas kayu salib, ketika dia berkata, "It is finished." Nah, kata "it is finished" dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani aslinya itu adalah tetelestai. Nah, tetelestai ini adalah terjemahan dari kata-kata Yesus. Kenapa? Yesus adalah orang Yahudi, bicara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Nah, kata nislam adalah bentuk PL dari kata shalom, sehingga kata shalom itu diartikan dalam momen ini sebagai artian lunas. Lunas apa? Lunas untuk melunasi hutang dosa.
Bukan kebetulan bahwa dalam ibadah orang Yahudi, korban berdarah itu disebut dengan kaparah. Dan kaparah itu atau kapora adalah korban pendamaian penebusan. Dan korban penebusan ini harus dilakukan di Yerusalem. Yesus Kristus mati di Yerusalem. Dan dia mengadakan pendamaian, pembayaran secara lunas, nislam. Bentuk PL dari kata shalom. Kata nislam ini adalah bentuk nif'al, perfect third masculine singular, yang menerjemahkan kata Yunani tetelestai, Yohanes 19 ayat 30 ini. Nah, Sang Juru Damai, yaitu Yesus Kristus, melakukan penggenapan terhadap ketentuan kaporah ini di Yerusalem. Dan kota ini pula saat Tuhan Yesus menyelesaikan misinya, dengan tegas ia berseru nislam. Bahasa Yunaninya tetelestai. Artinya, sudah dilunasi, sudah didamaikan. Dari kajian intertekstualitas tadi ini kita dapat mendapati ada hubungan antara peristiwa melalui kajian Sores. Sin lamet mem. Dalam Yesaya 9 ayat 5, kita mengenal gelar Sang Mesias sebagai Juru Damai, Raja Shalom. Nah, gelarnya sebagai Juru Damai, Raja Shalom, Shalom ini, bukan hanya terucap dalam sabda-sabdanya, bukan terucap hanya dalam pengajaran-pengajarannya, melainkan dalam tindakannya, yang dilakukannya dengan sempurna, secara komplit, secara shalom, dengan dia merelakan dirinya sebagai pendamaian, penebusan, atau propisiasi. Bahwa dia sendiri yang menjadi kapora, atau bahasa Yunaninya hilasmos, yang berarti atonomen, pengganti, propisiasi, pendamaian, penebusan. Sehingga kita betul-betul dapat memahami gelar Yesus Raja Damai, gelar Yesus Raja Shalom, sebab dia yang membayar upah dosa adalah maut. Dengan kematiannya, dia membayar hutang dosa yang diakibatkan oleh dosa manusia. Dan ini membayar dari hukum yang Tuhan sudah gariskan sejak Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, pada hari engkau melanggar, pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Adam melanggar, Adam mati. Dan Tuhan menunjukkan satu tipologi yang kemudian menjadi dasar bagi ibadah orang Israel, yaitu ibadah sakramental, yaitu terbunuhnya binatang yang tidak berdosa, dibunuh oleh Tuhan, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian bagi Adam. Nah, itu menjadi genealogi dari ibadah sakramental yang dilakukan oleh orang-orang Israel sampai dengan penggenapannya. Maka kita dapat mengerti mengapa Yesus harus lahir di Migdal Eder, Bethlehem Efrata, karena kelahiran Yesus di tempat itu adalah sekaligus berita kelahiran, yang kedua adalah berita kematian korban untuk penebusan dosa. Karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kelahirannya di Migdal Eder itu bukan kebetulan. Karena dalam pemahaman orang Yahudi, Migdal Eder yang di situ terdapat kandang-kandang domba. Nah, kandang-kandang domba ini adalah untuk memasok korban-korban bakaran yang sedianya akan dipersembahkan di Bait Allah. Maka kelahiran Yesus di Migdal Eder ini bukan kebetulan, karena dialah yang menggenapi segala korban yang dipersembahkan di Bait Allah itu dengan darahnya sendiri. Seperti dituliskan dalam Mishnah Syekh Halim 7, bahwa apapun yang lahir di Migdal Eder itu akan dikonsider sebagai korban di Yerusalem. Hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara di padang-padang rumput dalam jarak tertentu dari Migdal Eder
adalah yang digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di Bait Allah di Yerusalem. Jadi bukan kebetulan Yesus lahir di tempat di wilayah Bethlehem Efrata di Migdal Eder, karena memang dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Shar Shalom. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Pele Yoetz. Allah yang perkasa, El Gibor. Bapa yang kekal, Afiat. Raja damai, Shar Shalom. Nah, damai di sini harus kita pahami, bukan damai yang biasa kita kenal, damai yang biasa, tetapi damai dalam artian mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang terpisah oleh karena dosa. Dan upah dosa adalah mati, itu dibayar oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri. Maka juru damai itu berarti juru bayar, juru lunas. Dialah yang melunasi. Karena shalom tidak hanya berarti damai, tetapi juga dalam artian lunas. Kenapa hal ini penting untuk kita pahami? Jadi damainya Yesus adalah damai yang surgawi, damai yang kekal, bukan hanya damai di bumi, tetapi damai pada olam haba. Apa itu olam haba? World to come. Olam haba itu adalah yang dikenal oleh orang-orang Kristen itu sebagai Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru. Di situ pastilah ada kedamaian. Dan Yesus Kristus memerintah di situ. Tetapi sesuai janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dia telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan dia mengaruniakan kita kehidupan yang kekal di olam haba, di langit baru, dan bumi yang baru.